Halo, selamat siang. Kami dari kelompok efektif dari kelas 4A di SDN 240 Cijerah Indah. Ada saya Alarik dan rekan saya Inara, Keila dan Ayubi. Sekarang kami akan melakukan wawancara kepada salah satu dokter di Puskesmas Cijerah. Mari kita ke dalam. Halo, selamat siang. Kami dari kelompok efektif 4 kelas 4A di SDN 240 Cijerah Indah. Ada saya Alarik dan rekan saya Inara, Keila dan Ayubi. Sekarang kami akan melakukan wawancara kepada salah satu dokter di Puskesmas Cijerah terkait penyakit demam berdarah. Halo dokter, bagaimana kabarnya? Baik. Boleh kami tahu dengan dokter siapa, maaf? Dokter Ari. Baik dok, kami izin untuk melakukan wawancara terkait dengan demam berdarah. Jadi sebetulnya apa itu demam berdarah, dok? Terima kasih pertanyaannya. Namanya siapa deh? Alarik. Alari. Kalau itu Kela, terus Inara. Baik adik-adik, jadi demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virus itu ditularkan atau disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang badannya belang-belang. Jadi demam berdarah itu penyakit infeksi di mana yang terkena demam berdarah itu dia demam tinggi ya 2-7 hari. Nah, berarti udah demam berdarah terjawab ya. Apa ciri-ciri atau gejala jika kita terkena penyakit demam berdarah? Ciri-ciri demam 2-7 hari berarti dia demamnya tinggi di atas 38. Kebanyakan anak-anak yang kena itu pusing gitu. Terus kalau yang sudah mulai agak parah, mual muntah, perut sakit. Terus kalau yang sudah sampai lebih parah lagi, biasanya ada bintik-bintik di tangan sama di kaki, atau ada bibisan, keluar darah dari hidung, dari gusi, seperti itu ya. Di mana tempat yang sering dijadikan sebagai sarang nyamuk demam berdarah? Ya, yang dijadikan tempat sarang itu beda sama nyamuk biasa. Kalau nyamuk demam berdarah sukanya di air yang jernih. Di air yang jernih dia bertelur sehingga bisa menjadikan nyamuk-nyamuk baru. Terus kemudian ditumpukan air. Makanya ada kita harus menguras bak, harus mencegah tumpukan air-air di tempat. Misalnya nih ada kaleng kosong nih, itu harus dibalikin, jangan sampai nampung air karena di tempat bersarangnya nyamuk-nyamuk gitu ya. Pada waktu kapan nyamuk pembawa demam berdarah biasanya sering menyengat manusia? Oke, jadi nyamuk demam berdarah itu sama kayak manusia sebenarnya. Dia menghisap atau mencari makanan itu dari pagi sampai sore. Jadi artinya kalau mau dibuat jam ya mungkin dari kita matahari terbit sampai matahari hampir terbenam, dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Jadi hati-hati bila kalian mendapati daerah itu banyak nyamuk, dihindarin jadi biar tidak tersengat. Kira-kira siapa saja dok yang akan menjadi sasaran nyamuk demam berdarah? Yang menjadi sasaran adalah semua orang, bisa anak-anak, bisa orang tua, bisa bayi. Nah, makanya harus hati-hati. Hindarkan daerah-daerah yang gelap, yang penuh tumpukan air dan tumpukan baju-baju yang bergantungan itu. Dan mungkin terakhir harus sering-sering disemprot ruangannya dari resiko adanya nyamuk masuk ya. Mengapa kita harus tahu ciri-ciri orang yang terkena virus demam berdarah? Agar kita
dapat mencegah biar kita tidak tersengat demam berdarah. Jadi itu membuat kita lebih hati-hati. Contoh, kalau kita lihat ada nyamuk, kita segera menyemprotnya ruangan itu, membereskan kebersihannya, kita tingkatkan, yang kotoran-kotoran kita bereskan. Terus selain itu juga kalau kita tahu gejalanya, kita bisa bantu yang terkena demam berdarah itu untuk segera berobat, karena kalau dibiarkan bisa pingsan kan pasien yang terkena demam berdarah ini. Oke. Bagaimana cara kita mencegah agar kita bisa terhindar dari penyakit demam berdarah? Adalah slogan 3M: menimbun, menguras, terus membersihkan, ya. Jadi semua yang kotoran ditimbun, terus bak mandi dikuras karena bak mandi itu sudah sarang nyamuk, terus membersihkan semua lingkungan kotor, ya. Seperti itu. Baik dok, terima kasih atas waktunya. Setelah ini kami jadi tahu apa itu penyakit demam berdarah dan bagaimana cara untuk mencegah agar kami bisa terhindar dari serangan nyamuk berdarah. Baik teman-teman, demikian wawancara kami dengan salah satu dokter di Puskesmas Cijera Indah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita untuk mengenali penyakit demam berdarah. Terima kasih, bye-bye. Ya.